Pemirsa Trijaya, rakyat bersuara bikin heboh lagi. Kita ikuti informasi berikut ini. Jadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa Ahmad Kojunur ini seperti tahu bulat, vokalis tahu bulat. Kalau ngoceh itu nggak ngasih lawan gitu loh, cenderung impulsif. Jadi selalu memotong omongan kawan. Jadi gini, mengkritik, yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Atasan Presiden Republik Indonesia, let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Kritik boleh, tetapi harus konstruktif. Saya yang bilang. Nggak masalah, di roasting siapapun nggak masalah. Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Penghinaan terhadap peribadatan agama Islam. Kenapa? Bisa dibilang penistaan. Dapat dibilang itu karena analogi yang tidak apple to apple. Penistaan. Sudah dijadwalkan, kami lengkapi dulu pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya dan dengan yang ahli, baru nanti kami jadwalkan terhadap terlapor. Polisi seharusnya tidak buru-buru. Lebih baik polisi profesional aja. Misalnya kayak ini dijelaskan aja, kamu legal standingnya apa, dan tidak usah manggil-manggil juga. Kalau sudah tidak masuk akal gitu, oh ini tidak ada legal standing, tidak usah dicabut juga, tidak apa-apa. Silahkan stand up komedi untuk mereka mengekspresikan rasa daripada kepewan mereka untuk mengolah kata-kata yang menimbulkan tawa. Namun ibadah jangan dibuat tertawaan. Komedian-komedian materinya dituntut untuk bermoral, sementara pejabat-pejabatnya harus lucu. Dan di mana ulama-ulamanya ngurusin tambang dan para penambang-penambangnya ngurusin negara. Dengan KUHP dan KUHP baru, pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono, kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Yang aneh itu orang berdebat soal selera itu buat apa gitu. Kalau ada yang bilang gua nggak lucu, ya berarti benar untuk dia. Kalau ada yang bilang gua lucu banget, berarti ya juga benar untuk dia gitu. Terima kasih semua, selamat malam. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Polisi mulai memproses laporan materi stand up Panji Pragiwaksono, panggung komika yang membuat riuh gelak tawa berujung pidana. Jika lawakan Panji dianggap penghinaan dan melanggar etika, apakah masih akan ada canda komika yang kelak mengundang gelak tawa? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan langsung narasumber Rakyat Bersuara pada malam hari ini, pakar hukum tata negara, Bung Ferry Amsari. Oke, masih dalam perjalanan, nanti saya akan bisa berikan kesempatan. Kemudian pelapor Panji, sekaligus wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis, Novel Bamukmin. Bib Novel. Selamat malam, Bib.
Silakan. Jadi kemarin udah diperiksa ya? Oke. Kemarin udah diperiksa? Sudah. Oke, Alhamdulillah sudah. Iya. Oke, nanti saya tamat. Nanti sudah di-onin kok. Kabar Reskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno, Jenderal. Selamat malam. Masih bertani? Selamat malam, masih bertani. Semoga kita malam ini tidak jadi pelucu juga ya. Gimana? Silakan, Pak Susno. Kemudian Presiden Petisi Ahli, Bung Pitra Romadoni. Selamat malam, Pak Presiden Petisi Ahli. Jadi jangan dipotong, kalau dipotong artinya beda. Presiden Petisi Ahli. Ya, siap Bang. Silakan. Adinda Pitra, bunga apa ini? Ini bunga yang Bang Susno tanam saya ambil. Nah, merah atau merah? Nah, itu dia adikku. Kenapa Pak Susno kalau merah? Kalau merah, dia berarti akan keras. Ya. Udah tahu abang kita. Iya, masa adiknya nggak tahu. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Bung Ahmad Hosinuddin. Selamat malam, Bung Hosin. Kalau di luar topik ini, Anda dilaporin juga? Iya, sohibnya beliau ini melaporkan saya. Jadi memang pakarnya lapor-melapor sahabat saya ini. Sohibnya? Lebih siapa maksudnya? Bang Novel Bamukni ini kan sahabat saya dari TPUA. Yang rekannya, ketuanya Egy Sujana sama Damai Hari Lubis ngelaporin saya. Memang spesial lapor-melapor memang. Sebentar, saya mendengar. Tapi kabarnya besok atau lusa saya nggak tahu. Mau ngelaporin lagi? Ngelaporin, ya kita tinggal lihat lah. Soalnya saya tunggu instruksi beliau gitu. Bukan di TPUA ya? Lapor. Ini kalau soal kasus ijazah Pak Jokowi udah pabeliet kalau orang udah bilang. Jadi bingung, ini lapor. Nggak selesai. Oke. Sekjen Pradi Bersatu, Bung Ade Darmawan. Selamat malam, Bung Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Silakan, Bung Ade. Kemudian pakar komunikasi politik Bung Emrus Siombing. Selamat malam, Bung Emrus. Kemudian stand up komika Bung Semi, not a slim boy. Ini bukan ini lah, emang namanya not a slim boy ya. Ini nggak ada kaitan ke fisik dan sebagainya ya, bener loh. Kemudian Direktur Eksekutif LBH Jokowi Perkasa, Bung Firdaus Wiwobo. Selamat malam. Baik, nanti kita akan tunggu Bung Ferry di sini. Saya ingin langsung ke Bung Novel Bamukmin, Bib Novel. Ya, gimana? Jadi kemarin diperiksa atas laporan Anda. Saya ingin tanya dulu, ada berapa pelaporan? Kalau dihitung saya lebih dari 10. Karena saya bilang saya yang 10. Bukan, masih ada banyak lagi. Bahkan masih ada yang melapor lagi. Panji lebih dari 10? Dari 10. Begitu kita bicara dengan Kanit, Pak Roni. Oke, di Polda nih ya? Polda Metro Jaya kemarin setelah pemeriksaan kita agak bincang-bincang dikit, ngobrol-ngobrol dikit tentang langkah ke depannya. Hafal nggak siapa aja 10 itu? Atau berapa yang hafal? Saya nggak tahu. Jadi yang Bib Novel tahu siapa aja? Yang pertama saja yang mengatasnamakan tadinya NU dan Muhammadiyah, itu aja yang saya tahu. Muhammadiyah, ada juga beberapa yang dari kalangan. Tapi Muhammadiyah NU-nya kan udah nggak ngakuin. Iya, tapi kemarin 2 hari setelah saya lapor 3 hari saya lapor API, Advokat Persaudaraan Islam itu melaporkan. Oke. Karena memang sebelumnya saya jelaskan bahwa saya membaca edaran dari Front Persaudaraan Islam itu sudah memberikan toleransi kepada Panji untuk selama 2 kali 24 jam untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada umat Islam karena persoalan ini gaduh. Persoalan ini ramai sehingga laporan demi laporan masih berjalan terus dan Polda sampai saat ini masih menerima laporan-laporan itu. Dan seluruh laporan tadi 10 tadi lebih dari 10? Lebih dari 10. Itu kaitan ke penodaan agama? Kaitannya semuanya penodaan agama. Penodaan agama ya? Iya, dugaan penodaan. Oke, saya ingin tanya kepada Anda langsung. Di bagian mana yang menurut Anda itu penodaan agama? Silakan. Jadi kalau boleh saya silakan. Baca ini. Ya. Karena kan kata per kata ya. Iya. Ada beberapa berarti ya? Ada 5 kalimat. Oke. Ada 5 poin. 1. Di sini saya jabarin satu-satu. Oke, silakan. Poin yang pertama atau nomor pertama, memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik. Soalnya alasan itu aneh-aneh. Jadi alasan itu aneh-aneh. Apa itunya? Ada orang pilih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong.
gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Kemudian poin yang ketiga, seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya, orang rajin. Kemudian keempat, emang sholat nggak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. Yang kelima, para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Kita salat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Ini ada 5 poin yang kita jabarkan per kata demi per kata. Ngajak sholat safar. Iya, yang nomor 5. Oke, saya langsung masuk ke poin 5 dulu. Ya. Penodaan yang poin 5 di mana? Yang 5 ini kita masih pertimbangkan. Begitu juga saya ditanya oleh penyidik, ini saya masih pertimbangkan. Oh, mau ditarik apa enggak? Ya, Okay. tapi kalau yang 1 kedua itu satu paket. 3 dan keempat satu paket. Oke, 1 kedua diulangi coba, mohon maaf. 1 kedua yang kita ambil adalah alasan lu aneh-aneh. Alasan apa yang aneh-aneh? Yaitu memimpin berdasarkan ibadahnya. Apa yang saya simpulkan, apa yang saya rangkumkan bahwa orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya itu aneh. Itu pengertian dari yang saya sampaikan kepada penyidik. Coba ulang lagi, gimana? Jadi dengan orang yang memilih pemimpin berdasarkan ibadahnya itu aneh. Nggak, kalimatnya gimana? Kalau kalimatnya soalnya alasan lu aneh-aneh. Soalnya alasan lu aneh-aneh. Lu Milih aneh-aneh. maksudnya, untuk milih maksudnya ini. Iya. Konteksnya milih ya. Iya. Oke. Karena kan kita pilih pemimpin, karena dari kata-kata depan memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik. Soalnya alasan lu aneh-aneh. Poin kedua yang kita jabarkan lagi, ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Tuh, jadi ada orang memilih pemimpin berdasarkan ibadahnya menurut apa yang saya simpulkan aneh. Kalau memimpin orang karena ibadahnya aneh. Itu 1 poin. Itu kalimat pertama dan kalimat kedua nyambung. Nyambung. Bisa setel lagi itu rekamannya nyambung. Kalau yang kelima ini berbeda. Nanti yang kelima ini poin agak dulu. misah. Ya. Ada yang mau ditanggapi mungkin Pak Susno atau Bung Hosin, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin tegaskan bahwa setiap kita seorang muslim itu dalam bertindak berucap terikat dengan dalil syara'. Tidak ada kebebasan yang tanpa nilai. Makanya dalam Islam kita mengenal kaidah al-aslu fi af'ali litakidi bi hukmi syar'i. Setiap amal seorang hamba itu terikat dengan dalil syara'. Kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum jelas bagi kita apakah hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, halal. Ini yang kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i disebut al-ahkam al-khamsah. Nah, masuk kepada materi yang sebenarnya itu dilarang kemudian kita tetap lakukan, maka ada 2 konsekuensi. Pertama, jika kita mengerti itu dan tetap kita langgar, maksiat. Yang kedua, jika kita tidak mengerti, maka kita harus belajar tentang hukum syara'. Maka jangan berucap, jangan bertindak sebelum paham hukum syara'. Nah, yang ketiga, ketika kita meyakini itu tidak salah padahal itu melanggar, af'al tertentu bisa jadi itu sebuah kekufuran atau keluar dari akidah. Tapi dalam perspektif yang lain kita juga tahu bahwa amal di dalam kehidupan kita itu tak ansih hanya soal af'al. Tapi ada juga perkataan. Nah, hari ini perkataan di dalam syariat Islam itu dihukumi sama dengan perbuatan. Nah, kalau kita melihat redaksi ini juga kita harus idofahkan ya, dikaitkan dengan keseluruhan materi yang disampaikan oleh Panji dalam acara stand up comedy begitu. Karena begini, kita juga tidak boleh berlaku tidak adil dengan memenggal sekalimat tanpa mengaitkannya dengan konstruksi narasi yang hendak dibangun Panji. Kalau kita kaitkan dengan mensreanya ya, niatnya jelas tidak ada niat jahat, niatnya menghibur karena itu stand up comedy. Kalau tadi pengertian yang disampaikan oleh Bung Novel Bangmumin? Nah, makanya kalau itu dipenggal, kita tidak kaitkan dengan adanya kritik terhadap 1, syarat kepemimpinan, yang kedua, preferensi pemilih terhadap pemimpin. Itu ada kritik di sana bahwa syarat kepemimpinan itu tak ansih soal sholat. Ada syarat lain dan memang dalam faktanya ada orang yang sholatnya baik tetapi tidak baik dalam kepemimpinan. Meskipun fakta orang tidak baik sholat itu bukan juga norma. Tetap saja itu tidak menggugur kewajiban sholat.
Yang kedua, ternyata kalau kita kaitkan dengan faktor Muhammadiyah dan NU, itu kan panjangnya sampai ke kritik organisasi Islam yang ternyata mengambil konsesi tambang, meskipun itu ditawarkan semua ormas, hanya ormas Islam yang mengambil. Dan kita ketahui Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengambil konsesi tambang itu. Nah, selain kita membaca tentang redaksi yang tadi penggalannya, kita juga membaca keseluruhan redaksi di mana Panji itu sebenarnya galau. Galau kenapa agama yang begitu bagus, yakni Islam, tidak diposisikan untuk ditegakkan dalam rangka mengkontrol kekuasaan. Padahal di dalam Islam ada perintah dakwah. Dan diantaranya adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bahkan dalam konteks dakwah amar ma'ruf mungkar itu ada dakwah yang spesifikasinya paling tinggi. Yakni apa yang disebut dengan muhasabah lil hukam. Mengoreksi penguasa. Dan saya melihat Panji mengambil substansi muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa dengan bahasanya sebagai seorang komika, terlepas dia sendiri menyatakan kalau untuk memperbaiki negeri, gua kagak tahu, saya ini cuma komika. Tetapi kritik sosialnya itu sebenarnya mendamprat kita sebagai umat Islam yang punya kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk melakukan kritik kepada penguasa. Hari ini kita semua miris prihatin. Turunnya komika mengambil materi tentang kekuasaan, itu berarti ada yang salah dalam negara kita. Semestinya komika yang ngambil materi lucu tentang buah-buahan, sayur-sayuran, paling tinggi gosip tentang artis, itu udah ketawa terbelalak. Tapi kenapa hari ini sampai masuk kepada substansi kekuasaan? Artinya apa? Ada value keadilan di tengah rakyat yang hari ini teralienasi. Tidak ada pembelanya. Sampai-sampai komika turun gunung. Kemana ulama kita? Kemana DPR kita? Kemana mereka yang selama ini bertindak untuk dan atas nama rakyat? Yang hari ini ketika melihat anomali-anomali kekuasaan, diam. Dan memang resiko mengontrol, mengoreksi penguasa itu besar. Bisa penjara. Berbeda dengan resiko hanya melaporkan komika. Tidak ada resiko penjara. Bahkan ditegaskan, Abdul jihad kalimatul haq indah sultanin jair. Seutama-utamanya jihad itu adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Dan secara substansi, saya salut pada Panji, dia telah menyampaikan kalimat hak di hadapan penguasa yang zalim. Dan sebenarnya repetisi yang dia sampaikan terkait substansi itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Misalnya dia katakan presiden kita penculik, polisi kita pembunuh, tentara kita berpolitik, wakil presiden kita Gibran. Apakah ada salah dalam redaksi itu? Tidak. Bahwa ada yang tertampar dengan narasi itu benar. Berarti benar kritiknya, ada yang perlu diperbaiki. Dan saya sampaikan satu hal lagi. Iya. Ketika ada elemen warga negara yang mengkritik kekuasaan dengan gayanya masing-masing, berarti elemen anak bangsa ini peduli dan mencintai negeri ini. Saya salut dulu Panji, dia tidak mengambil pilihan misalnya, gua kabur dulu aja deh ke luar negeri, peduli setan Indonesia seperti apa. Tapi tetap saya ingatkan kepada Panji, juga komika-komika yang lainnya, agama apapun, ibadah apapun, termasuk sholat, termasuk pergi ke gereja, ibadah gereja, bukan materi candaan. Ini yang membuat apresiasi kepada Panji yang sebenarnya harusnya luar biasa itu terkoreksi. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak boleh mendelegitimasi berbagai hal-hal yang itu ma'ruf dalam konteks Islam hanya dengan satu titik bahasa kalimat yang sebenarnya di balik ini ada bahaya yang besar. Apa bahayanya? Tidak ada insentif bagi setiap rakyat untuk melakukan kritik pada penguasa. Karena apa? Nanti kalau kita kritik bisa dipenjara. Panji saja yang pakai bahasa komunika dipenjara. Lalu kemana rakyat ini diwakili? Anggota DPR saja semuanya pada diam. Gak ada teori trias politika. Kalau kita kembali ke trias politika, saya luruskan. DPR itu kan mengontrol kekuasaan eksekutif. Udah terlalu panjang. Ya kan, yudikatif itu kan mengadili pelanggar eksekutif. Tapi hari ini udah kepanjangan kayak kereta, dan juga yudikatif termasuk. Udah gantian, woi, gantian. Oke. Menjadi satu. Oke, nanti saya gantian. Anda mau ngomong apa, Bung Firdaus? Silakan. Jadi terima kasih Bung Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa Ahmad Kojinur ini seperti tahu bulat, vokalis tahu bulat. Kalau ngoceh itu nggak ngasih lawan gitu loh. Cenderung impulsif. Jadi selalu memotong omongan kawan. Jadi gini, mengkritik yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Silakan dengan metode apapun mengkritik boleh. Mau pakai cara dakwah,
cara apapun boleh, cara lelucuan boleh. Tetapi habis mengkritik ini, setelah menghina orang, solusinya apa? Solusi. Ya, dan mengkritik dicampur dengan lawakan itu juga nggak bagus. Oke, boleh nggak? Bentar saya. Ya. Kritik harus ada solusi. Nanti saya berikan kesempatan lagi. Ada dua hal yang berbeda ya. Kritik satu hal, rekomendasi solusi hal yang lain. Pertama, kita memilih pemimpin kita itu untuk melakukan dua hal sekaligus. Mengevaluasi masalah, menetapkan masalah, sekaligus memberikan solusi, dan dia eksekusi solusi itu untuk kepentingan publik. Hari ini kita bukan bagian dari pemerintah, tetapi konstitusi kita memberikan wewenang kepada kita untuk terlibat dalam rangka untuk mengontrol. Dan dalam hal ini salah satunya kritik. Kritik itu bukan pekerjaan mudah. Kritik itu menampakkan apa yang publik tidak ketahui tentang suatu fakta agar jelas bagi publik fakta itu sebenarnya seperti apa. Jadi dipisahkan opini, dipisahkan narasi, dipisahkan itu apa yang bau-bau kampanye, tapi faktanya. Dan yang kedua, kalau bicara solusi, ada dua hal. Pertama, solusi itu sebagai rekomendasi dari rakyat. Yang kedua, solusi sebagai keputusan politik dari kekuasaan untuk dieksekusi. Masalahnya Kalau kita Panji itu bicara multitafsir, nggak ada solusi. Boleh saya lanjutkan? Dia nggak ada solusi, dia nggak memberi solusi, tapi lebih menghina gitu. Oke, silakan. Yang kedua, kalau dalam konteks solusi, Panji mengatakan bahwa dia komika. Saya tidak bisa memberikan solusi bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Dia hanya memotret fakta keadaan negeri ini menurut dia bermasalah, dan memang seperti itu. Nah, kalau hari ini kita memang konsisten menjadi bagian negara ini, ingin memperbaiki, oke, kita berbagi tugas, biarkan Panji yang mengkritik, lalu kita sampaikan solusi. Dan kalau saya ditanya solusinya apa, jelas. Pertama, kalau kita bicara kepemimpinan nasional, khususnya soal Gibran Raka Buming Raka, yang sebenarnya secara konstitusi, Bung Ferry M. Sari nanti bisa menjelaskan secara konstitusional. Dia itu kan belum balik secara konstitusi. Kalau secara agama Islam, balik itu sudah mimpi basah, itu sudah balik. Kenapa? Belum berusia 40 tahun dan sudah diatur 169 Undang-Undang Pemilu. Tetapi praktik konstitusi kan sudah kita, memutuskan, Bang. Sebentar, Jadi saya kita jangan lanjutkan. balik ke sana. Praktik konstitusi kita ditabrak Jangan dengan balik ke putusan sana, MK nomor 90, sehingga seolah-olah Kita sesuatu fokus ke yang Panji belum aja, balik itu fokus ke menjadi Panji balik. aja. Itu kaitannya ke solusi apa maksudnya? Nggak usah panjang Kaitannya, karena itu berarti tidak boleh ke depan solusinya batasan usia yang sudah ditetapkan di kotak-katik lagi hanya untuk memenuhi ambisi politik keluarga tertentu, dalam hal ini keluarga Joko Widodo. Itu adalah solusi. Ini yang Dan saya kita anggap- tahu sebentar, itu sebentar. Gini, ini berarti kayak rekomendasinya Bangkus di ini DPR. Karena banyak apa? DPR itu menjurus bisa kepada melakukan Mas Gibran saja. legislative review. Yang saya sampaikan Sebentar, bahwa Bung Adi, sudah saya ada lanjutkan putusan dulu. MK. Saya teruskan dulu. Ya, Karena saya diminta solusi. Nah, kalau MK itu kan sudah final and binding, nggak bisa diapa-apain. Itu, dijawab. Makanya bisa dievaluasi melalui legislative review. Ya ini ada di DPR. Maka DPR ini mendapat pesan publik harus memastikan bahwa syarat yang limitatif tidak diotak-atik. Kenapa? Wong putusan MK yang lain kemudian dibikin undang-undang lagi oleh DPR aja bisa. Kenapa untuk urusan ini nggak bisa? Balik lagi kehendak politik dari DPR seperti apa? Problemnya hari ini kita rakyat tidak terwakili oleh DPR, malah kita lebih terwakili oleh Panji. Demikian. Bang Aiman, terima kasih. Yang pertama, saya menilai Ahmad Khojidur ini terlalu naif dan munafik, ya. Padahal dia mengaku-ngaku sebagai penceramah dan ustadz. Akan tetapi ketika ada umat manusia yang memperjuangkan agamanya, dia tidak mendukung itu. Sehingga dipertanyakan ini, tujuan dan motivasi yang bersangkutan apakah memang tetap istiqomah di dalam memperjuangkan agama Islam atau tidak. Saya Terus yang kedua, tersinggung diam karena dulu. ini Saya serangan tidak pribadi. bantah Anda tadi. Anda Harusnya diam dulu. fokus kepada materi. Anda diam dulu. Saya komitmen. Anda karena diam dulu. hadir di Saya sini karena tadi saya saudara punya bicara, pandangan saya bahwa diam. pandangan Ya, saya berbeda. nggak terus saya apa-apa. kita Silakan, lanjutkan, tapi jangan Bang serang Aiman, pribadi. ya. Kita kembali saat lagi tetap Bukan. bersama kami di Sebentar. Rakyat Bersuara. Saat lagi nanti. Oke.